Dulu orang bertanya, aku ini wajib sholat tidak? Aku ini salah nggak sholat? Apa? Aku ini bawa wudu di ember. Jangan-jangan ember ini kejatuhan najis. Jadi aku bawa wudu di tempat yang lebih besar. Gentong misalnya. Jangan-jangan di sini juga ada najis. Laju ngambil dari sumur. Jangan-jangan wudu di sungai. Jangan-jangan di bocor ada uang. Di ulu Laju ke di laut bukan dipikir tengah lagi. Dijawab oleh seorang ada, awak tak wajib lagi sholat. Gila. Artinya harus difirmkan ya antara keyakinan suci itu dengan مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV Palembang yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini sore Jumat setelah Asar kita dipertemukan Allah dalam majelis ilmu melalui media yang memang pada saat ini masih harus begitu. Kita mendukung program pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang kita rasakan sekarang. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kajian kita insya Allah pada sore hari ini adalah kajian fikih dan secara spesifik tanpa mengurangi penghormatan saya dengan mazhab yang lain, dengan mazhab-mazhab fikih yang lain. Buku yang akan saya bawakan ini adalah fikih mazhab Syafi'i, yaitu sebetulnya asalnya namanya buku Matanul Ghayah wa Taqrib, punya Al-Qadhi Abu Suja, tapi disertai juga dengan dalil-dalilnya, sehingga kitab ini setelah disertakan dalil namanya At-Tadhib fi Adillatin minal Ghayah fi Adillati Matanil Ghayah wa Taqrib al-masyhur bi Matani Abi Suja. Jadi kitab At-Tadhib tentang dalil-dalil matan Al-Ghayah wa Taqrib ini dikarang oleh Profesor Dr. Mustafa Dayyib Al-Bugha. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuk ke dalam inti isi dari kitab Matanul Ghayah wa Taqrib, saya ingin memberikan satu pengantar fikih agar dalam berfikih di tengah masyarakat, baik untuk kita skala komunitas maupun skala masyarakat yang lebih besar, terasa bahwa fikih itu menjadi rahmat. Perbedaan-perbedaan di sana-sini itu menjadi sesuatu yang lazim, yang disifati dengan dewasa. Kalau istilah ulama dulu, muskilah kita itu bukan pada perbedaan, tapi muskilah kita atau persoalan kita itu kadang-kadang dalam menyikapi perbedaan. Para pemirsa PKS TV Palembang yang dirahmati Allah SWT, jadi fikih itu menurut etimologi dalam bahasa Arab itu artinya paham. Kita sering membaca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yafqahu qawli itu yafham. Jadi fikih itu adalah paham. Nah, karena fikih itu paham, pemahaman begitu, menjadi wajar sebetulnya kadang orang satu keluarga, satu bapak, satu ibu, satu rumah tangga itu bisa berbeda dalam memahami satu data yang sama, dan itu kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Maka di tengah masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan berbagai sumber-sumber ilmu yang kita kaji, maka menjadi satu yang wajar, yang normal kalau kemudian terjadi perbedaan. Nah, sedangkan menurut terminologi ilmu fikih, dan fikih ini mengalami perkembangan definisi sesungguhnya. Dulu
pada masa-masa Abu Hanifah misalnya, sebelum mazhab Syafi'i, sebelum Imam Syafi'i lahir, di mana Abu Hanifah ini lahir hidup antara tahun 83 Hijriah sampai 150 Hijriah. Fikih itu pemahaman menyeluruh. Jadi baik akidah, baik ibadah, baik akhlak, semuanya masuk dalam naungan fikih. Sehingga beliau punya buku tentang akidah namanya Al-Fiqhul Akbar, ya. Dan fikih yang dikenal sekarang tentu dalam terminologi Abu Hanifah itu menjadi Al-Fiqhul Asghar. Kemudian berkembang demikian seterusnya, ya. Kalau Abu Hanifah mendefinisikan itu ya pengetahuan jiwa tentang kewajiban dan tentang hak seluruhnya, jadi akidah dan seterusnya. Baru setelah Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, meninggal tahun 204, definisi fikih itu menjadi seperti disepakati sampai hari ini. Jadi fikih dalam pengertian menurut Imam Syafi'i, fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang praktis. Jadi yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil syariah yang terperinci satu persoalan tentang persoalan dan dalil-dalil yang terperinci. Jadi istilah bahasa sekarang ya ibadah syariah, ada orang bilang begitu, atau istilah lain adalah fikih. Jadi sholat, puasa dan seterusnya itu. Jadi kalau akidah dikeluarkan dari pengertian fikih, dan definisi ini itu yang dipahami sampai sekarang. Kemudian yang kedua yang ingin saya antarkan adalah bahwa sekarang tersebar di seluruh dunia, atau yang terkenal menyebar itu 4 mazhab atau 5 mazhab katakanlah. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan terakhir mungkin mazhab Zahiri. Sebetulnya mazhab itu banyak, ya, bukan hanya 4, tapi kemudian yang dibawa, punya murid yang membawa mazhab ini memang adalah 4 mazhab itu. Mazhab itu kalau dalam bahasa sharafnya adalah makanul zihab, zahaba yadhabu, zahaban wa zahibun wa zaka mazhabun. Mazhab itu tempat pergi, jadi maksudnya tempat pergi. Lalu kemudian definisi mazhab itu adalah hukum-hukum yang mencakup berbagai persoalan dari yang difatwakan oleh para ulama al-mazhab. Nah, jadi yang harus dibayangkan, jangan dipikirkan bahwa mazhab itu istilah bahasa Palembangnya kendak-kendak dia dewe, bukan. Makanya berbicara tentang dalil syariat, sebetulnya 4 mazhab itu sepakat. Dalil syariat itu adalah Al-Quran, As-Sunnah atau hadis kata orang, Al-Ijma atau konsensus kesepakatan ulama, dengan Al-Qiyas atau analogi. 4 itu yang disepakati, yang lain memang mukhtalafun fiha. Jadi sebetulnya nggak ada dalam beragama itu dalilnya pokoknya. Ini dalilnya itu ya Qur'annya apa, hadisnya apa, atau sunnahnya apa, ijma'nya bagaimana, qiyasnya bagaimana. Jadi para ulama al-mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, itu hanya ya, mengkaji hukum-hukum yang dicakup dalam Quran, yang dicakup dalam sunnah atau hadis, yang dicakup oleh pendapat-pendapat sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Nah, hal-hal tertentu yang mereka tidak mendapatkan itu semua di sumber-sumber tadi, baru mereka beristihad. Dalam Ma'alim Sunan yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, di sitir hadis tentang Rasulullah SAW yang mengutus Mu'adz ke Yaman. Dia bertanya, wahai Mu'adz, kamu nanti akan bertugas di daerah yang banyak ahli kitab. Jika nanti ada persoalan, bagaimana kamu memutuskan persoalan itu? Maka Mu'adz mengatakan, saya akan berhukum dengan kitab Allah. Kalau secara zahir dalam kitab Allah tidak ada, dengan sunnah Rasulullah. Kalau dalam sunnah Rasul tidak ada, saya akan berusaha untuk beristihad dan akan sungguh-sungguh dalam beristihad. Jadi tidak ada yang ala hawa, berdasarkan hawa nafsu, tidak. Jadi tidak ada dalil pokoknya, itu nggak ada.
Ada ya Qur'annya apa, sunnahnya apa, ijma'nya apa, kiasnya apa. Nah yang terakhir yang saya antarkan dari definisi pertama tentang al-fahm tadi. Jadi sebetulnya dalam fikih karena dia pemahaman, apalagi kalau dalil itu tidak fik dalam arti tidak menunjukkan hanya satu makna, bisa dipahami lebih dari satu, maka menjadi lazim, menjadi biasa kalau terjadi khilaf. Misalnya tentang Rasulullah SAW melarang para sahabat yang akan berangkat berperang. Rasul mengatakan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lalu di perjalanan sahabat menghadapi satu persoalan. Kalau perjalanannya diteruskan sampai Bani Quraidah itu sudah maghrib. Tapi kalau sholat asar di perjalanan melanggar larangan yang tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, menghadapi persoalan antara larangan di satu sisi secara nas, secara teks dalil hadis tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, tapi persoalan yang dihadapi adalah jika perjalanan itu dilanjutkan maka dia akan sampai ke Bani Quraidah itu maghrib. Maka terbagi dua sahabat. Ada yang sholat di perjalanan dengan satu alasan bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, maka sholat di perjalanan. Adapun larangan Rasul SAW itu maksudnya adalah agar kita berjalan cepat sehingga sampai ke Bani Quraidah waktunya masih asar. Nah kalau kenyataannya memang sudah masuk maghrib, sudah sholat di perjalanan. Yang satu lagi enggak. Kita tekstual, teksnya tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maka kita tetap sholat asar di Bani Quraidah. Walaupun mungkin nanti sampai Bani Quraidah sudah maghrib. Tatkala kedua hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Ini berarti berfikih itu kalau khilafnya berangkat dari perbedaan memahami dalil, kita harus legowo. Nah, yang memang menjadi masalah sebetulnya yang satu ada dalilnya, yang satu tak punya dalil, nah itu masalah, gitu ya. Yang satu dalilnya Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, yang satu dalilnya pokoknya, nah itu tentu tidak. Itu mungkin pengantar sehingga nanti kita di tengah masyarakat dalam menyikapi perbedaan-perbedaan fikih, kita secara dewasa menyikapi. Para pemirsa PKS TV Palembang yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan menuju ke inti dari pembahasan kita yaitu at-tabhid fi adillati matanil ghayati wa taqrib yang matanya digarang oleh Abi Syuja, Al-Qadhi Abi Syuja, sedangkan at-tabhidnya digarang oleh Profesor Dr. Mustafa Tayyib Al-Buwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga Allah selalu memberikan doa salawatnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya yang suci dan sahabatnya semuanya. Qala al-Qadhi Abu Syuja, Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah berkata, jadi dia qadhi, dia seorang qadhi berarti hakim. Kalau bahasa Indonesianya al-qadhi itu hakim, ya. Kalau al-hakim dalam bahasa Arab itu pemerintah. Kalau al-hakim dalam bahasa Indonesia al-qadhi dalam bahasa Arab. Jadi ini menguasai, orang ini menguasai apa namanya? Teori, juga menguasai praktek karena dia seorang qadhi. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullah ta'ala. Beberapa kawan saya memohon kepada saya, semoga Allah menjaga mereka. Jadi ulama itu memberikan satu teladan bahwa antar sesama muslim itu saling mendoakan. Hafizahumullah. An a'mala mukhtasaran, agar saya membuat ringkasan. Mukhtasar itu ringkasan. Fil fikhi, dalam bidang fikih, ala madhab Imam Syafi'i, berdasarkan madhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwan. Semoga rahmat Allah dan ridhonya atas Imam Syafi'i.
fi ghayatil ikhtisar, yang sangat ringkes. Ghayatil ikhtisar itu ringkes banget gitu. Ghayatil ikhtisar sangat ringkas, wa nihayatil ijaz sama itu artinya. Jadi sangat ringkas. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsu, agar dekat bagi orang yang sedang belajar untuk mempelajarinya, artinya mudah gitu. Wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhu, dan agar mudah bagi pemula untuk dihafal. Jadi matan ini awalnya kan dihafal buat anak-anak atau untuk pemula belajar fikih. Wa an uktsira fihi minat taqsimat, dan saya agar memperbanyak pembagian-pembagian. Wa hasrul khisal, dan membatasi persoalan-persoalannya. Fa'ajabtuhu ila dzalik, maka saya memperkenankan permintaan teman-teman saya itu, taliban litsawab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, raghiban ilallah fi at-taufiq lis-shawab, dan ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan hal yang benar. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas apapun yang dikehendakinya. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan Allah maha lembut lagi maha mengetahui akan hambanya. Ini keistimewaan bahasa Arab itu adalah dia ada istilah matan. Matan itu ma qalla lafzuhu wa kathura ma'na. Katanya pendek tapi artinya panjang. Dalam bahasa Indonesia nyaris tidak ketemu rasanya istilah itu. Jadi matanya pendek, sedikit kata-katanya, tapi maknanya banyak. Ini mukadimah. Jadi memang ini harapan, ini biasa motivasi menulis itu ada kadang-kadang diminta, kadang-kadang memang orang pintar juga perlu diminta. Orang pintar itu ada juga yang pintar banget, tapi kalau nggak diminta nulis. Kitabut Thaharah, kitab yang pertama adalah Kitabut Thaharah. Jadi istilah Kitabut Thaharah dalam bahasa Arab itu familiarnya dalam bahasa Indonesia itu Babut Thaharah, bab tentang bersuci. Nanti di bawah bab tentang bersuci itu fasal-fasalnya banyak. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru, dan jenis-jenis air allati yang yajuzu boleh biha dengan air itu tathhiru untuk bersuci, untuk dan mensucikan, sab'u miyahin, ada 7 air. 1 ma'us sama, air langit, berarti maksudnya air hujan. Wa ma'ul bahar, air laut. Wa ma'un nahar, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air. Wa ma'ul thalji, air es. Padahal dia ini daerah dari Isfahan ya, ada esnya. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Secara singkat kata Profesor Dr. Mustafa Adayib Al-Bugha, wa yumkinu ayyuqa ikhtisaran, bisa diungkapkan secara ringkas, yutatahharu bi kulli ma'in, bisa dipakai untuk bersuci setiap air naba'a minal ard, yang muncul dari tanah, au nazala minas sama, atau turun dari langit. Itu secara ringkas. Nah, pembahagian ini gitu, di antara dalil-dalilnya pertama adalah dalam surah Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah menurunkan atas kalian dari langit air, berarti air hujan, liyutahhirakum bihi, agar dia mensucikan kamu dengan air itu. Itu air hujan ya. Sedangkan hadisnya wa ahaditsu minha, dan adapun dalil-dalil hadisnya adalah salah satunya marawahu Abu Hurairah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal,
Lalu berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami naik laut, maksudnya berlayar, ya. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', sedangkan air yang kami bawa cuma sedikit. Fa in tawadda'na biha atishna, kalau kami gunakan untuk berwudu tuh air, kami haus. Afana tawadda'u bima'il bahr, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa tahuru ma'uhu, laut itu suci airnya, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Waqala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, hadza hadisun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih, jadi menjadi hujjah. Pelajarannya dalam sisi lain, ini kan yang ditanya sebetulnya air laut, ya. Tapi Rasul menjawab bukan hanya air, kan? Airnya suci, bangkainya halal. Ini dalam adab thalabul ilmi. Jadi seorang ustadz, seorang kiai, tuan guru, tengku, buya, gitu ya, kalau ditanya oleh jamaah, lalu ada korelasi dengan pertanyaan itu, dirasa penting untuk dijelaskan, maka dibolehkan menjelaskan yang ada kaitannya. Yang kedua, ya untuk tidak pelit dengan ilmu. Sebenarnya tidak pelit dengan ilmu itu bukan hanya ilmu syariat, kan? Semua ilmu juga hendaknya tidak pelit. Cuma sekarang jadi ada istilah pelit ilmu, ya, gitu ya. Itu hadis yang pertama, ya. Adapun hadis yang berikutnya adalah hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud bab toharah, kitab toharah bab al-wudu bima'il bahar, bab tentang wudu dengan air laut, rakam nomor 83. Tirmidzi juga dalam hadis Tirmidzi tadi bab maja'a fi ma'il bahr annahu tahur, tentang hadis tentang air laut dan bahwasanya air laut itu suci dan mensucikan, nomor 869. Juga bisa kita temukan dalam kitab Sunan Nasai dalam toharah, bab toharah, babnya ma'ul bahri, air laut, nomor hadisnya 259. Wa fil miyah, dan juga tentang air, jenis-jenis air, babnya al-wudu bil ma'i bahri di Sunan Nasai, nomor hadisnya 332, dan juga dalam Sunan Ibnu Majah bab toharah, babnya al-wudu bima'il bahar, dan seterusnya. Yang kemudian yang berikutnya al-hillu maitu, jadi kalau bangkai laut itu halal. Jadi dari situ ada kekeliruan kadang-kadang nih, biasanya orang di luar Muslim nulis, misalnya dia ikan kalengan, ya, ditulis ikan ini disembelih dengan cara syar'i, gitu ya. Ikan tidak perlu disembelih, ikan hanya perlu disiangin, ya bukan. Jadi kalaupun bangkai dia halal dikonsumsi. Dalam kitab hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram, gitu ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu mawitatuhu, akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah. Juga dikeluarkan arba'ah itu berarti sunan yang 4 yang disebutkan oleh Profesor Dr. Dayat Al-Buha. Kemudian juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Kemudian disahihkan juga oleh Ibnu Huzaimah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi kenapa penting air? Karena nanti kalau airnya nggak sah, maka wudhunya menjadi tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya menjadi tidak sah. Maka ihtimam ulama tentang air di fikih ini pertama itu. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air-air itu ada 4 bagian. Pertama, tahirun mutahhirun, ghairu makruhin, suci zatnya, mensucikan dia dan tidak makruh dipakainya. Itu jenis pertama atau macam yang pertama.
Yang kedua wal ma'ul mutlak, dan itulah yang disebut ma'ul mutlak. Dalam bahasa Indonesia ma'ul mutlak itu ya sebutan air gitu aja, nggak ada embel-embelnya kalau disebut mutlak itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab al mutlak bila qaid, nggak ada batasan, maksudnya dalam bahasa Indonesia air tok gitu disebut, nggak ada embel-embelnya. Tapi kalau diembelin air kopi, nah, gitu kan, air susu, air teh, nah, itu namanya ada kaitnya. Yang disebut air mutlak air, gitu ya. Wa yang kedua wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Air yang kedua adalah dia zatnya suci, dia mensucikan juga, bisa dipakai untuk menghilangkan najis, maksudnya untuk bersuci, makruh, tapi makruh dipakai. Apa itu? Al-ma'ul musyammas, air yang terpanas di terik matahari. Nanti akan diterangkan apa itu maksudnya. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin, zatnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, dan itu adalah air yang sudah dipakai. Wal mutaghayyiru bima khalatahu, dan air yang berubah bima khalatahu, dengan apa-apa yang mencampurinya, minat tahirat, dari benda-benda suci, ya. Wama itu yang dia suci zatnya tapi tidak bisa mensucikan. Nah, yang terakhir adalah wama'un najis, dan air najis, yaitu wa huwa alladhi halat fihi najasa, yaitu air yang jatuh ke air itu najis, wa huwa dunal qullataini, dan air itu kurang dari 2 kullah, au kana qullataini, atau cukup 2 kullah, fataghayyara, tetapi berubah. Nanti ada keterangannya. Wal qullatani khamsu ritlin baghdadiyin takriban fil asah, dan 2 kullah itu adalah 500 liter Baghdad kira-kira, menurut pendapat yang sahih. Nah, pembagian air suci mensucikan dan ini dalam surah Al-Maidah tentang wudu. Dan dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air untuk bersuci. Kan kalau dalam air wudhu, kalau kita nggak dapat air, kita boleh bertayamum. Nah, jadi suci mensucikan itulah air mutlak namanya. Ya, air apa namanya? Nah, tidak masuk dalam air berkait itu kalau tempat. Ya. Air sungai kan ada nggak mutlak, tapi kan tempat, bukan benda yang mencampurinya. Gitu ya. Kemudian jadi sebutan air mutlak apa? Air yang ya nggak ada embel-embel lah di bahasa Arabnya. Wa ahaditsu minha, adapun dasar dari pembagian ini ada hadis pertama, ma rawahu Abu Hurairah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qama a'rabiyun, berdiri seorang badui Arab, fabala fil masjid, lalu dia kencing di masjid. Faqama ilaihi an-nas la yaqa'u bihi, maka orang pada berdiri mau nimpuk lah kalau bahasa orang Medan ya, mau menghardik orang yang kencing di masjid. Faqala an-nabiyyu, maka Rasulullah SAW bersabda, da'u, dia menyelesaikan kencingnya, jangan di wahariku ala baulihi sijla min ma'i aw dhanuba min ma'i, biarkan dia sini, bawa, ambil air, tumpahkan air itu di tempat di mana dia kencing.
Sijlan mimma in audanuban, ya ember lah bahasa kita. Mana ember itu? Fa innama bu'ithum muyassirin, kalian itu diutus oleh Allah untuk memudahkan. Walam tub'athu mu'assirin, dan kemudian tidak dibangkitkan atau diutus untuk menyulitkan. Satu ya, yang harus dipahami dari hadis ini, pertama, ini masjidnya masih masjid pasir, ya, bukan seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan masjidnya apa? Keramikan, bukan. Kalau kencing di keramik disiram, bukan lagi hilang. Kalau pakai bahasa upin-ipinnya yang merata-rata. Ini masjidnya pasir, jadi tempat kencing itu kalau disiram air tentu ke bawah, terserap oleh air dan dia menjadi suci. Itu menunjukkan air itu punya tauriyah, kemampuan untuk menghilangkan benda bersih. Makanya air itu betul-betul rahasia kehidupan. Apa artinya semen, mudah gade? Banyak sekali beberapa hal. Apa artinya beras, mudah gade? Makanya banyak itu betul-betul kehidupan. Ya, itu nah satu yang perlu dipahami dari hadis ini. Jadi Rasul itu sangat memaklumi orang yang belum paham. A'rabi itu sebutan untuk orang Badui. Jadi makanya di dalam Quran itu yang ada bukan sebutan Arab, nggak ketemu dalam Quran. Ya ayyuhal Arab, nggak ada. Yang ada justru sebutan al-A'rab itu. Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaq. Orang Badui Arab itu sangat kufur dan nifak. Itu maksudnya Arab itu Badui Arab. Jadi justru Arab nggak disebut dalam Quran, tapi Arab disebut. Cuma kontennya nggak bagus juga. Nah, gitu ya, Al-Arab. Jadi satu, Rasulullah SAW itu rahmat, Nabi rahmat. Jadi tidak benar ya kalau Islam itu harus darah. Ya, karena kan orang Arab ini kalau mencintai ulama, mencintai tokoh, bukan cium tangan, cium jidat sih. Antara apa? Di jidat kita antara di sini, dicium di sini. Nah, orang Badui ini mungkin perasaan dia biasa, itu pernah ngalumin serban gitu kepada Rasulullah SAW. Ditariknya, jadi Rasulullah agak terhuyung itu. Umar bin Khattab lamaran itu. Gak niat para kabar ya Rasulullah, sudah penggal lehernya. Nah, ada di sini kayaknya agak dulu. Dia terti itu dia lakukan itu karena cintanya dengan Rasulullah, bukan hanya kita Rasul, cuma cara dia itu. Kira-kira gitu ya. Jadi sangat subhanallah Rasulullah SAW itu. Tapi tidak berarti kemudian apa ditampar kaki kiri injak kaki kanan, bukan. Dalam Islam sabar bukan begitu. Makanya tatkala orang mau menghardik, dia kencing, dia kan banyak tidak tahu bahwa kencing di masjid itu terlarang. Kata Rasulullah, ya ini sebetulnya ar-rahmatu bil jahili. Kita perlu rahmat dengan orang yang tidak nafsu. Nah, sebetulnya di dalam kehidupan itu yang susah adalah syubhatul ilm. Caknya tahu, itu yang susah. Kayaknya ngerti sih, kayaknya. Antara ngerti dengan nggak ngerti, nah itu agak susah. Tapi kalau orang jahil, orang bodoh, dia dikasih tahu dia menjadi manusia. Itu saya sambil mengkajikan hadisnya. Yang kedua, ya, dalam fikih itu tidak dianjurkan nyaroi diri. Kan kata Rasulullah apa? Innama bu'ithum muyassirin. Kamu itu diutus Allah itu untuk memudahkan. Walam tub'athu mu'assirin, bukan diutus untuk menyulitkan. Saya secara pribadi pernah mengalami itu atas dasar kebodohannya. Memang suami dulu pernah afdol sahur itu aku masih jam 2 malam. Afdol pakan ya, karena jam 2 malam lah sahur. Jadi puasanya lebih lah. Namun padahal Rasulullah SAW menganjurkan apa? Sahur diakhirkan sehingga badannya masih kuat. Nah ini kan sanghahnya Islam itu ada digunakan. Ini kadang-kadang orang dasarnya pokoknya tadi ada sholat
misalnya nanti bab sholat ada menjamak, mengkosor, jadi ya main-main sholat 4 jadi 2, nah ini kan nggak ngerti, gitu ya. Jadi ini dalil-dalilnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab sabul ma'i 'alal bauli fil masjid, menumpahkan air ke tempat kencing di masjid, hadis nomor 217. Liyaqa'u bihi liyaziru bil qawli al fi'l, itu yang saya bilang, dan mau menghardik. Jadi tidak boleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jenis air yang pertama apa? Air tanpa embel-embel, air suci, bendanya mensucikan, dia punya kekuatan mensucikan dan dia tidak makruh dipakai. Nah, jenis yang kedua itu adalah air suci, bendanya, zatnya suci, dia juga mensucikan tapi makruh dipakai. Nah, kenapa makruh? Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang terpanaskan di terik matahari. Ini dalam keterangannya Profesor Dr. Mustafa Dayani mengatakan al-musakhan fi ina'in, yang dipanaskan, jadi air itu diwadahi fi ina'in dalam bejana, min ma'din, dari bahan tambang, mungkin besi gitu ya, karat mungkin apa nanti, atau bahan tambang yang jika panas dia akan mengeluarkan zatnya gitu. Bihar syamsi, dengan panas matahari. Jadi terletak di apa tadi? Di tempat yang panas, dipanas ke pulau, di teriknya matahari. Dan ada tambahan di beberapa kitab fikih, di daerah yang panas pun ya, tak Saudi. Tapi Saudi yang panas ya, karena Saudi ini dingin. Di mana Taif itu dingin. Kalau yang pernah umroh, mana panas Mekah dan Madinah? Panasnya sama-sama panas, cuma lebih lembab Mekah. Kalau kamu di Madinah 3 hari tidak kelihatan kotor baju putih, meskipun panas, kering dia. Tapi memang di Mekah agak lembab, karena dekat laut dia 83 kilo dari laut. Itu jadi sehingga waqarahatuhu lima qila. Kenapa dia menjadi makruh? Ada konon kemakruhannya ini, kata dalam madzhab Syafi'i, kata Fadhilus Suja, 5 qila, karena ada yang menyampaikan informasi min annahu yusabbibu maradal baras au yazidu, karena air yang panas ini yang diletakkan di bejana yang juga dari ini menimbulkan penyakit cupak, penyakit kulit itu yang sehingga atau yazidu, atau semakin menambah sakitnya gitu, kalau sudah ada. Sehingga ada ulama mengatakan jadi kemakruhannya itu karena dugaan itu. Sehingga ada yang mengatakan juga kalau seperti Indonesia dengan panas tropis enggak. Atau mungkin ada tempat lain kalau menimbulkan penyakit kulit, ya dia menjadi makruh karena itunya. Tapi ini menurut beberapa ulama juga masih membutuhkan penelitian lanjutan. Jadi sekarang kalau misalnya sekarang mau meneliti misalnya air yang terbasahkan dalam konteks itu, jadi kemakruhannya karena diduga menimbulkan penyakit kulit. Jadi kalau tidak berarti zalat karohatu. Kalau tidak menimbulkan berarti enggak. Wala yakunu makruhan illa idza stu'mila fil badan, dan tidak makruh kecuali kalau dipakai di badan. Wa kana fi qadrin harin kal Hijaz, seperti daerah panas seperti Hijaz. Jadi Saudi itu dulu sebutannya Hijaz, sebutannya Najd. Saudi itu kan sebutan semenjak 1932 setelah ada kerajaan Saud yang sekarang ini sampai hari ini. Jadi sejak 1932, belum 100 tahun ya. Belum, 12 tahun lagi baru usia 100 tahun ya. Itu yang kedua, suci, mensucikan tapi makruh dipakai karena ada dugaan menyebabkan penyakit. Nah, yang yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin, suci
zatnya tapi tidak bisa mensucikan. Apa itu? Ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai. Jadi kajiannya panjang sebetulnya ini. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah keasliannya karena bercampur dengan benda suci. Contoh kopi, lagi susu, sirup, caldron, mandi dengan sirup. Cuma aku tidak tahu lah yang mandi susu cuma Tapi maksudnya kalau air mutlak itu kecampuran benda suci, dia menghilangkan tohir, kecuali tidak berubah. Jumlahnya apa namanya? Bendanya itu kecil sedikit kan. Kalau awak misalnya 1 gelas air kecampuran setetes susu kan, kamu udah ngomong air susu kan? Tidak kan? Tapi ngomong susu gelas setengah air susu ini, bukan lagi air biasa. Nah, sebutan berubah maka berubah hukum. Jadi oleh kamu gerot nih, suge ini nggak bisa untuk berubah suci, nggak bisa. Nah, kita baca keterangannya ya. Wa fi raf'i hadisi wa dalilu qaulil musta'mal at-tahiran, tentang hadis, mengangkat hadis sampai ke Rasul tentang dalil air yang musta'mal itu suci. Jadi di mazhab Syafi'i secara umum itu dikatakan kalau musta'mal itu suci bendanya, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu kalau dibaca di fikih yang lebih luas memang ada keterangan ya. Itu untuk pemakaian perkali pertama saat mencuci, bukan yang ketiga, yang keempat, kelima. Itu kan barang sudah suci tapi disuci itu tidak mengaruhi. Tapi dalam di sini Profesor Dr. Mustafa Dayib Al-Bukhari mengatakan bahwa ada hadis justru yang menunjukkan air musta'mal itu tidak bisa dipakai untuk mensucikan ya. Marawahu Jabir bin Abdullah, apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, qala, dia berkata, ja'a Rasulullah ya'uduni. Rasul SAW datang menjenguk saya. Jadi menjenguk Jabir bin Abdullah, wa ana marid, sedangkan saya sedang sakit, wala la aqil, lagi nggak sadar. Jadi ceritanya dia tahu setelah sadar. Fatawadda'a, Rasul lalu berwudu, wa sabba alayya min wudu'ihi, dan dia tuangkan dari air bekas wudunya itu ke saya. Gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bab sabun Nabi wudu awal mu'ma alaih. Rasul menumpahkan air bekas wudunya kepada orang yang tidak sadar. Itu hadis Imam Bukhari, juga hadis Muslim tentang dalam la aqil la. Dari lukaunihi ghairu mutahhir itu untuk dalil bahwa airnya suci. Jadi bekas wudu suci zatnya ya. Itu dalilnya hadis Bukhari, hadis Muslim. Tapi bahwa dia tidak mensucikan itu diambil dari hadis riwayat Imam Muslim dalam bab thaharah dari Abu Hurairah. Dia mengatakan annan nabiyya qala, bahwa Nabi SAW bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang mantap di situ. Wa huwa junub, sedangkan dia junub. Mandi besar. Pokoknya ya Abu Hurairah kaifa yaf'al? Kalau itu mana ya cara ngawikinya? Ya tanawuluhu tanawulan, diambil, dicidukin, bukan di kobong. Dari situ berarti air yang bekas yang kita pakai berarti tidak bisa mensucikan. Makanya juga ada keterangan itu untuk basuhan yang pertama. Nah, di sini diriwayatkan oleh Muslim, juga oleh Imam Nasai, dan yang lain. Afadal hadis ini memberikan faedah annal ightisala fil ma'i, bahwa mandi di air yukhrijuhu an tahuriyatihi, menyebabkan air tadi yang sudah dipakai untuk bermandi itu keluar dari kemampuannya mensucikan. Dia tetap suci tapi tidak mensucikan. Maaf, ada kekeliruan di depan tadi ya.
tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Wa illa lam yunhan, kalau tidak tentu tidak dilarang. Gitu. Wa huwa mahmulun 'ala al-ma'il qalil. Kata profesor, ini kita asumsikan bahwa airnya sedikit. Namun kamu mandi di sungai, kate urusan jelulut situ, kate sana ya. Ini karena bicara di Arab, makanya airnya sedikit. Kalau di Palembang, negeri dengan 1000 sungai. Wa hukmul wudu'i fi hadha hukmul ghusli. Hukum wudu tentang air sama dengan hukum mandi. Ya, berarti airnya sedikit. Li'anna al-ma'ni fihi wahid, karena artinya di dalam dua hal itu sama, antara mandi dengan berwudu, yaitu bersu. Wa huwa raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Jadi ma'ul musta'mal ini dalilnya tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tapi sekali lagi ya, lagi pula kita kan jarang mungkin ya, itu nanti keterangan lanjutnya ada di kitab-kitab fikih besar ya. Tapi secara umum, makanya kita juga nggak ada kan yang nambah banyak lagi untuk wudhu lagi kan nggak ada. Tetapi juga jangan terlalu wasawis. Wasawis itu apa? Serba ragu. Karena cipratan orang berwudhu lagi. Asumsinya itu najis kan enggak. Kalau tidaknya ini kan hanya hadas. Enggak. Ini ada cerita lucu sebetulnya. Ada dulu orang bertanya, aku ini wajib sholat tidak? Aku ini salah nggak sholat? Apa? Aku ini bawa wudu di ember. Jangan-jangan ember ini kejatuhan najis. Jadi aku bawa wudu di tempat yang lebih besar. Contoh misalnya, jangan-jangan di sini juga ada najis. Najis enggak dari semua. Jangan-jangan udah di sungai. Jangan-jangan di bocor ada uang. Dulu, juga di laut bukan di pinggir tengah lagi. Dijawab oleh seorang alim, awak tak wajib lagi sholat. Gila. Artinya harus difirmkan ya antara keyakinan suci itu dengan kamu kan nggak boleh atas alasan suci baju ngabisin air kan nggak boleh. Ini saya memang pada waktu ngajar fikih untuk anak-anak aliyah itu pernah menghadapi kesulitan merubah adat nyuruh di sungai tadi dengan mandi di kamar mandi itu susahnya luar biasa. Nah iya kalau di Jawa pacar untuk budak limo di tempat kita untuk ngapa saja bukan pakai kayu lagi ngambil banyak ember gitu ya. Oke. Itu air yang ketiga. Jadi kemudian dia masuk bagian yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Tadi air yang sudah berubah warnanya karena kecampuran dengan benda-benda suci ya, kopi lah, susu lah, yang lain. Al-asya'u tahiratul lati la yastaghni anha al-ma'adatan. Tapi benda-benda suci yang air biasanya tidak mungkin terpisah dari itu. Wallati la yumkinu fasura, dan tidak mungkin dipisahkan dari air. Ba'dal mukhalatah, setelah bercampur kan mis seperti minyak wangi, wal milh, garam, wa nahwiha, dan yang lain. Gitu ya, itu suci. Ada nanti benda-benda suci tapi dia tidak mengaruhi, contoh daun nih. Kan air kalau daun di situ lama kan agak bau juga kan, bau daunnya, berarti dia mengaruhi daun. Wa qawluhu ghairu mutahhir, dan adapun kondisinya tidak bisa mensucikan lagi li annahu asbaha la yusamma ma'an, karena kalau sudah bercampur dengan barang suci yang banyak itu tidak lagi disebut banyu, tapi banyu, garam, minyak kasturi, air susu, air sirup. Nah, sebutannya bukan lagi air, kalau sudah ada yang lain, maka dia mengeluarkan antohuriyat. Oke ya. Nah yang terakhir ma'un najis. Ada yang menyebut sebetulnya mungkin yang pasnya ma'un najis.
Tapi keterangannya sama gitu. Air yang najis adalah air yang kejatuhan najis. Sedangkan air itu kurang dari 2 ulah. Cuma ulahnya bukan ulah kita ya. Ukurannya tuh kalau di penelitian banyak orang 60 cm, 60 cm, dalamnya 60 cm. Ada lagi yang mengatakan kalau diliterkan itu sekitar hampir 200, 1 drum lah, itu kulatan. Satu drum itu. Artinya kalau tempat air apa yang di rumah ya, yang ukurannya sudah lebih dari 200 liter itu sudah lebih dari 2 kula. Jadi kalau kejatuhan najis tapi tidak merubah rasa, tidak merubah warna dan tidak merubah bau, itu tidak menyebabkan mudarat, tidak menyebabkan dia najis. Ini airnya sedikit kejatuhan najis. Itu menjadi mutanajis, dia menjadi air najis. Atau ada 2 kula, 1 drum. Cuma yang menjatuhinya ini najisnya ini udah banyak pula. Maka merubah salah satu dari sifat air itu bau, rasa, dengan berubah salah satunya najis itu, maka dia menjadi tidak lagi bisa digunakan. Dia disebut air najis. Ya. Au ma'ul kullati wa mafhumul hadis ini mafhumnya adalah, ini ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'alu 'anil ma'i yakunu bil furati min al-ardi wa ma yanubuhu min as-siba'i wad dawab, qala idza kana al-ma'u kullatani lam yahmil al-khabath wa fi lafdhi Abi Dawud fa innahu la yanjus. Ditanya tentang air yang berada di tanah lapang. Ini kan air ini mesti ada yang minum situ. Binatang buas lah, apalagi dan binatang-binatang yang lain. Namanya itu kata Rasul, idza kana al-ma'u kullataini. Kalau air itu ada 2 kula, lam yahmilil khabath, tidak mengandung najis. Gitu. Artinya suci. Wa filam di Nabi Dawud, dalam hadis riwayat Abu Dawud, fa innahu la yanjus, maka sesungguhnya dia tidak najis kalau air 2 kula. Walaupun ada khilaf banyak, tapi saya menyampaikan yang di mazhab Syafi'i. Di sini wal kullatani, dan 2 kula itu adalah konsumi atirit dan 500 liter Baghdadi. Nah, ini ada terangannya di sini. Ma yusawi mi'ah wa tis'ina litran takriban, atau yang sekarang setara dengan 190 liter. Sedrum itu kalau nggak salah 200 ya. 200 lebih. Gitu ya. Nah, jadi inilah air-air yang suci, mensucikan, mensucikan makro, suci tapi tidak mensucikan, dan yang lain air najis gitu ya. Nah itu artinya kalau berwudu dengan yang berwudu, mandi dengan yang tahirun mutahhir, suci dan mensucikan sah. Tapi kalau dengan yang suci tidak mensucikan tidak sah, apalagi dengan air najis. Makanya ada kalau nggak ada air boleh tayamum. Ya. Itu makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu, di antara salah satu keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bumi dijadikan untuk saya masjid dan juga untuk air suci. Makanya kita ini sholat tidak perlu di gedung. Kalian pernah nggak sholat di tanah apa? Ya. Saat imam di pucuk jerami madi di tengah laut, tidak mungkin balik karena rawis ini balik kalau nggak bawa padi gitu ya. Jadi keistilahan, dan kemudian juga debu, walaupun pemahaman tentang tayamum dengan debu ini berkembang. Kalau dulu nggak boleh kecuali orang yang debu.
Kalau mau itu mau naik sawan, banyak aja. Nak bawa berdebu kalau nggak ada. Akhirnya fatwa itu berkembang. Itu mungkin bab air ya. Jadi ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis riwayat Bukhari Muslim, tentang pentingnya menjaga kesucian ini. Air ya, hati-hati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, idza stayqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan nyelupin tangannya di wadah bani, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencuci tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri, sesungguhnya dia tidak tahu aina batat jadi semalam itu di mana itu tangannya. Jangan kena najis. Artinya kan ini perlu. Jadi artinya kalau berbicara air suci dan bersuci sebegitu pentingnya kaitannya dengan wudhu. Nah, bagi para pemirsa TV BKS TV yang punya anak kecil harus tahu. Jangan sampai nanti sholat dengan pakaian yang kena najis, dia dosa. Berwudu dengan banyu yang najis, jadi agak berbahayanya begini. Kalau airnya tidak sah untuk berwudu, wudunya tidak sah. Oke? Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Jadi ini penting untuk menjadi perhatian kita. Wa faslun, nah itu insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang juludul maitati tathuru bittiba. Kulit bangkai itu bisa suci dengan sama. Ada pertanyaan dari Ibu Panin. Ya. Jadi begini, ya. Fikih yang saya sampaikan, saya bilang tadi apa? Fikih Syafi'i. Nah, di fikih sunnah, memang fikih sunnah termasuk yang tidak multazim dengan satu mazhabnya. Dia apa yang sampai istihadnya atau katakanlah kajiannya Ustaz Sabi. Ini pilihan, tapi saya sudah singgung di depan tadi, mustakmal yang menyebabkan tidak suci tadi. Satu, boleh jadi sedikit air. Kalau banyak tidak. Satu. Yang kedua juga itu mengenai yang cucian kali pertama. Air yang cucian kali pertama. Makanya dalam konteks hadis memang, makanya tadi Abu Hurairah kalau itu memang ya tanawal bukan diambil. Sebetulnya kita ini masih belum nyunah namanya. Kita wudhu kalau dengan keran kira-kira ada yang Takar. ada yang tak pegunung airnya terbuang. Apalagi pakai gayung besar. Tahu ini ya. Nah, kalau keran itu kerannya dikecilkan. Atau kalau mau pakai cangkir. Itu sebetulnya yang nyunah. Ya tanawul bukan itu tidak. Makanya kita ini untuk tidak boros. Jadi ini setuju juga orang pilihan kan. Jangan boros, jangan air itu dalam Islam juga. Nah, jadi memang ini diantara khilaf fikih. Nah, yang sejak awal mungkin perlu saya sampaikan bahwa salah satu yang diambil prinsip oleh mazhab Syafi'i itu namanya al-ikhtiyar, lebih hati. Nanti kalau di kitab besar mazhab Syafi'i ada sebutan memang untuk cucian kali pertama. Adapun yang berikutnya setelah tangan antum suci yang kedua, antum suci yang ketiga, sebetulnya air itu tidak nanti dia tetap mutlak. Ala kulli hal khilafun fikih. Dalam konteks itu
di kita mungkin termasuk yang ikut Syafi'i ini, makanya tidak ada, apalagi kalau di ya, kalau di kita Indonesia yang nadain air bekasan kemudian untuk wudhu lagi, rasanya tidak ada ya. Kalaupun ada, bukan untuk wudhu lagi, tapi untuk kebutuhan yang lain, bukan. Nah, mungkin pertanyaan mana yang di kolam-kolam itu? Nah, kolam itu tak lewat 2 kolam. Kulah Indonesianya. Kalau di Sumatera Barat kan untuk ikan gitu. Jadi pertanyaan Bu Panin ini itu betul. Jadi ada, makanya benang merahnya mungkin bisa ditarik, itu mungkin cucian kali pertama, kemudian dibawa juga airnya sedikit. Nah, maka yang aman, khurujan minal khilaf, satu, hemat menggunakan air. Yang kedua, apa namanya, pakai wadah yang pakai cakir lah saya, yang bisa menghemat air. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Saya kira kajian kita kalau ada kekeliruan di sana sini, jadi ini prinsip Ustaz Imam mengambil dari prinsip para sahabat. Jadi kalau ada kesalahan itu semata dari Imam Mansur, tapi insya Allah yang saya baca, yang saya sampaikan adalah apa yang ada dalam kitab Tauhid yang merupakan dari dalil tentang matan raya wa. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri majelis kita ini bersama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.